Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan konsep tentang kepemimpinan dalam perspektif Islam. Tentunya, kami menjelaskan konsep ini dengan kisah yang sangat luar biasa, kisah yang sangat inspiratif, dan juga kisah yang sangat kita teladani. Kisah tersebut kami ambil dari cerita dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Umar bin Khattab. Tentunya, pada kelompok kami terdiri dari beberapa anggota. Yang pertama ada Emil Hibrizi, kemudian ada Faisal Ansori, lalu Akmal Hamdi Satrivo, dan terakhir ada Novio Pratama. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin yang terkenal dengan keberaniannya, ketegasannya, dan juga kelembutannya. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 akan menyajikan dan juga menceritakan kisah beliau yang sangat amat teladan kita lakukan sebagai pemimpin yang teladan. Ketika Umar menjabat sebagai khalifah, beliau memiliki seorang gubernur yang memimpin di wilayah Mesir yang bernama Amir bin As. Suatu hari, Amir bin As melihat di samping istananya terdapat gubuk reot dan memperlihatkan suatu ketimpangan sosial. Beliau lalu mencari tahu siapa yang memiliki gubuk tersebut. Akhirnya, Amir bin As mendapatkan informasi bahwa yang memiliki gubuk itu adalah seorang Yahudi. Karena faktor keindahan dan pemiliknya adalah Yahudi, Amir bin As berniat menggusur gubuk tersebut untuk dijadikan sebuah masjid yang megah agar sebanding dengan istananya. Lelaki tua Yahudi itu pun dipanggil ke istana untuk menghadap Amir bin As. "Wahai engkau, berapa harga jual tanah dan gubukmu? Aku ingin membangun masjid di atasnya," tanya Amir bin As kepada lelaki Yahudi tersebut. "Tuan, tinggal ini harta yang saya miliki dan saya tidak akan menjualnya," tegas lelaki Yahudi. "Kalau begitu, aku akan bayar 3 kali lipat dari harga aslinya," desak Amir bin As. "Tidak, ya sudah 5 kali lipat." Lelaki tua Yahudi itu tetap bersikukuh untuk tidak menjual tanah dan gubuk hasil perjuangannya. Setelah lelaki tua Yahudi itu pulang, Amir bin As secara sepihak menggusur gubuk derita tersebut. Lelaki Yahudi pun tidak mampu berbuat apa-apa karena keterbatasan tenaga dan kekuasaan. Alhasil, ia mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab, atasan Amir bin As yang berada di Madinah. Perjalanan jauh lelaki tua Yahudi itu pun ditempuhnya. Sampainya di hadapan Umar bin Khattab, lelaki tua itu sedikit ketakutan karena wibawa khalifah. Dengan keberaniannya, ia mencoba menceritakan betapa beratnya perjuangannya untuk membangun gubuk tersebut. Namun, tidak disangka Amir bin As dengan tidak adil menggusur hasil kerja kerasnya tersebut. Mendengar penjelasan seorang Yahudi itu, Khalifah Umar bin Khattab pun langsung naik pitam. Selepas itu, Umar meminta tolong kepada lelaki tua itu untuk mencari tulang bekas dalam tumpukan sampah. Lelaki tua yang tidak tahu maksudnya hanya menuruti saja apa yang diperintahkan sang khalifah. Setelah tulang itu dapat, Umar lantas menulis huruf alif lalu dipasang di tengah-tengahnya. Lelaki tua yang heran itu pun bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai tuan, saya datang kemari untuk menuntut keadilan. Namun, bukan keadilan yang aku dapatkan, melainkan sepotong tulang yang tak berharga ini. Bukankah ini sebuah penghinaan atas diri saya?" Khalifah Umar pun meyakinkan lelaki itu hingga ia bersedia menyerahkan kepada Amir bin As. Kemudian, lelaki tua Yahudi itu pulang ke Mesir dan langsung memberikan
tulang dari Umar bin Khattab kepada Amir bin As. Lalu, betapa terkejutnya Amir bin As saat melihat tulang itu. Seketika itu pula Amir bin As meminta merobohkan masjid yang sudah hampir berdiri. Akan tetapi lelaki tua yang penasaran itu segera mencegahnya. "Sebentar tuan, mengapa engkau ingin merobohkan masjid itu gara-gara sepotong tulang?" tanya lelaki Yahudi. Amir bin As menjawab, "Wahai engkau, tulang ini berisi ancaman dari Khalifah Umar agar aku selalu ingat, siapapun engkau, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaan, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif, ya lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Mendengar penjelasan Amir bin As, lelaki tua Yahudi itu pun termenung serta mengagumi betapa bijak dan adilnya Khalifah Umar bin Khattab. Itulah kisah tentang kepemimpinan yang adil dan tegas yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab kepada kita semua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa sifat dalam kepemimpinan Umar bin Khattab yang dapat diteladani oleh kita semua. Umar bin Khattab tentunya adalah pemberani, pemimpin yang berani atau yang memiliki sifat pemberani. Sifat pemberani adalah sifat dasar yang dimiliki Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Maka ketika beliau masuk Islam, sifat pemberani ini beliau arahkan dalam membela dakwah Rasulullah SAW, salah satu sahabat yang berani terang-terangan melakukan hijrah ke kota Madinah adalah Umar bin Khattab. Kemudian sederhana. Umar adalah pribadi yang sederhana ketika telah masuk Islam. Hal ini bisa dibuktikan ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Umar tidak pernah tinggal di sebuah istana, rumah mentereng, ataupun gedung yang tinggi. Tapi beliau tinggal di sebuah bangunan sederhana dekat masjid dan lebih sering berada di masjid. Bahkan beliau lebih sering tidur di atas pelepah kurma daripada kasur yang empuk, sehingga beliau juga sering disebut dengan raja tanpa singgasana. Atau ketika beliau tidak melebihkan harta rampasan atau ganimah yang dibagikan di antara kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab bersikap proporsional atau adil. Meskipun beliau seorang pemimpin, namun beliau tetap adil terhadap rakyat dan keluarganya. Jika keluarganya bersalah, beliau tetap menghukumnya sebagaimana jika rakyatnya bersalah. Selanjutnya, tegas. Tegas juga merupakan salah satu sifat yang sangat kental terdapat pada diri Umar bin Khattab. Salah satu bentuk ketegasan Umar bin Khattab adalah ketika beliau memecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang dengan pemikiran bahwa Umar merasa takut kalaulah umat Islam terlalu mendewakan Khalid bin Walid yang telah berhasil memimpin pasukannya meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran, dan hal itu diterima dengan lapang dada oleh Khalid bin Walid. Selanjutnya, Umar adalah orang yang memiliki rasa cinta yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan agama Islam. Kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam beliau buktikan dengan menginfakkan setengah harga beliau untuk dakwah Rasulullah SAW. Lalu keloyalitasannya diwujudkan dengan menginfakkan 50% hartanya untuk perjuangan Islam, padahal kehidupan keluarganya belum dapat dibilang mewah atau masih tergolong kurang. Namun beliau tidak takut keluarganya akan kelaparan dengan beliau infakkan 50% hartanya itu. Kemudian bertanggung jawab. Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Hal itu dibuktikan ketika beliau selalu berpatroli mengontrol rakyatnya sambil memikul keperluan rakyatnya. Kemudian sosok Umar bin Khattab tidak merasa sebagai pemimpin yang sempurna yang tidak perlu dikritik lagi. Sosok Umar bin Khattab selalu menerima kritikan untuk lebih baik. Dan yang terakhir adalah
beliau adalah gemar bermusyawarah. Jika ada masalah, beliau selalu diselesaikan dengan musyawarah kepada sesamanya. Mungkin itu saja cerita atau kisah dari Umar bin Khattab. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil hikmah yang dapat kita teladani dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.